Baiklah, saya akan menjelaskan tentang titik balik. Apa itu titik balik? Titik balik yaitu andaikan f kontinu di C, misal kita sebut C, Fc suatu titik balik dari grafik f jika f cekung ke atas pada suatu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Apa itu maksudnya? Untuk lebih pahamnya akan kita lihat grafik. Titik ini dan ini merupakan titik balik. Mengapa dia disebut titik balik? Yaitu karena titik di sebelah kirinya cekung ke atas, yang ini, titik ini cekung ke atas, dan cekungan setelahnya itu cekung ke bawah. Begitu juga dengan ini, yang di sebelah kirinya cekung ke bawah, di sebelah kirinya cekung ke bawah, dan di sebelah kanannya cekung ke atas. Begitu juga dengan titik yang ini, dan begitu juga dengan titik yang ini. Titik-titik ini disebut dengan titik balik. Untuk lebih jelasnya, kita akan melanjutkan di contoh soal. Ada satu lagi titik-titik di mana f(x) sama dengan 0 dan f(z) tidak ada merupakan calon-calon untuk titik balik, tetapi belum sepenuhnya. Untuk itu kita buktikan di dalam soal. Contoh soalnya, yaitu tentukan titik balik fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurang 2. Caranya, yang pertama, kita turunkan menjadi turunan pertama dari soal tersebut, yaitu 4x kurang 3 ditambah 24x kuadrat, seperti dengan materi sebelumnya. Kenapa ini hilang? Itu adalah materi yang sebelumnya, yaitu kita menurunkan 4 turun ke sini, dan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Itu juga dengan 3 dikali 8, 24, 3 kurang 1, 2. Setelah itu, karena kita akan mencari titik balik, maka kita akan mencari turunan keduanya. Kita turunkan lagi 12x kuadrat tambah 8x. Setelah mendapatkan turunan kedua dari soal ini, dari fungsi ini, selanjutnya kita akan menyederhanakannya lagi. Kita akan melompatnya menjadi 12x dikali x ditambah 4. Setelah kita mendapatkan ini, untuk supaya kita mendapatkan titik baliknya, kita akan menjadikan persamaan ini menjadi f double aksen x sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena untuk memperoleh titik kritis yang berguna nantinya untuk menjadi titik balik. Kita masukkan persamaan yang ini ke persamaan yang ini. 12x dikali x tambah 4 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 12x sama dengan 0, x sama dengan 0. Begitu juga x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Setelah kita mendapatkan x dari persamaan tadi, kita akan uji titik supaya kita mendapatkan apanya yang menjadi titik balik. Kita masukkan ke dalam garis, ini menjadi titik negatif 4 dan ini menjadi 0. Kita akan mendapatkan 3 pembagian daerah sampelnya. Kita uji titik yang pertama, yaitu kita ambil urut sampelnya adalah min 5. Kita masukkan ke persamaan yang ini, karena untuk memudahkan kita dalam penjelasan, karena ini sudah sederhana. Kita masukkan 12 dikali negatif 5 dikali negatif 5 tambah 4. Positif dikali negatif sama negatif dikali negatif kalau besar dengan negatif. Negatif kali negatif dan positif. Maka ini kita dapatkan positif. Selanjutnya kita coba juga titik 2. Maka kita juga akan mendapatkan setelah dimasukkan ini negatif dikali positif sama dengan negatif. Begitu juga dengan ulang sampel yang ketiga. Kita ambil ulang sampelnya 1. Maka 12 ke 1 sama positif. Dan 1 ditambah 4 itu juga positif. Maka positif dikali positif sama dengan positif. Setelah kita mendapatkan ini, barulah kita mulai bisa untuk menentukan titik baliknya. Untuk menentukan titik baliknya, karena kita sudah mendapatkan tadi titik uji yang kita dapatkan di sini positif, ini negatif, ini positif, maka selanjutnya kita akan membuat di mana titik baliknya. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus ingat bahwa f double aksen x besar dari 0 itu pasti fc-nya ke atas, dan f double aksen x kecil dari 0
FCE-nya pasti ke bawah. Dari gambar yang kita dapatkan tadi, ini positif, berarti positif maka lebih besar dari 0, maka cekungannya adalah ke atas. Nah, jadi di sini ke atas. Dan yang ini karena ini negatif, maka cekungannya ke bawah karena kecil dari 0. F-nya kecil dari 0. Begitu juga dengan ini yang sampel ketiga, karena dia positif, maka cekungannya ke atas. Setelah itu, setelah kita mendapatkan ini baru kita mendapatkan absisnya yaitu negatif 4 dan 0. Ini sudah menjadi titik balik. Selanjutnya kita akan mencari koordinatnya. Karena kita mendapatkan tadi X-nya yaitu min 4 dan X sama dengan 0, maka akan kita masukkan persamaan bersama ini ke dalam perintah soal yang pertama tadi. Caranya kita langsung masukkan F negatif 4 kali pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 dikurang 2. Maka akan kita dapatkan pangkat 4 ditambah 8 dikali min 4 pangkat 3 dikurang 2. Maka kita akan mendapatkan hasilnya itu min 258. Setelah itu, maka kita akan mendapatkan titik koordinatnya yaitu negatif 4 dan min 258. Selanjutnya titik balik yang kedua, dari X sama dengan 0. Kita masukkan lagi ke dalam soal fungsinya. F sama dengan 0, 0 sama 4, F8 0 pangkat 3 dikurang 2. F0 sama dengan min 2. Maka titik berinya yaitu 0, min 2. Baik, sekian dulu tentang titik balik. Selanjutnya tentang asimtot. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi 6.3 yaitu asimtot. Asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga. Asimtot ini mempunyai 3 jenis, yaitu asimtot vertikal atau tegak, asimtot horizontal atau datar, dan asimtot miring. Tapi di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu asimtot vertikal atau tegak dan asimtot horizontal atau datar. Garis X sama dengan C adalah asimtot vertikal atau tegak dari grafik Y sama dengan Fx jika salah satu dari pernyataan berikut benar. Limit X mendekati C plus Fx sama dengan positif tak hingga. Limit X mendekati C positif Fx sama dengan negatif tak hingga. Limit X mendekati C negatif Fx sama dengan tak hingga. Limit X mendekati C negatif Fx sama dengan negatif tak hingga. Dari asimtot vertikal ini, kita mengetahui bahwa grafik yang melengkung itu atau garis lengkung itu adalah kurva. Dan garis yang mempunyai titik-titik tersebut yang tegak di X itu adalah garis asimtot tegak. Yang kedua adalah asimtot horizontal atau asimtot datar. Garis Y sama dengan B adalah asimtot horizontal atau datar dari grafik Y sama dengan Fx. Jika limit X mendekati tak hingga, Fx sama dengan B. Atau limit X mendekati negatif tak hingga, Fx sama dengan B. Dari sini kita mengetahui bahwa kita harus mencari nilai limit tak hingga yang sudah dibahas dahulu, atau bisa kita menggunakan cara cepat yang bisa kalian lihat di depan layar tersebut, dan di sampingnya merupakan grafik dari asimtot horizontal. Bisa kita lihat bahwa garis yang melengkung itu adalah kurva, dan garis yang titik-titik tersebut adalah asimtot datar. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan semua asimtot dari Fx, X kuadrat, min 2X plus 4 per X min 2. Kita harus mengetahui asimtot tegaknya dulu. Asimtot tegak X sama dengan 2 karena limit X mendekati 2 positif, Fx sama dengan limit X 2 positif, X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 sama dengan positif tak hingga. Limit X mendekati 2 negatif, Fx sama dengan limit X 2 negatif, X kuadrat min 2X plus 4 per
X min 2 sama dengan negatif tak hingga. Jadi fungsi f memiliki asimtot tegak yaitu garis X sama dengan 2. Kenapa bisa disebut dengan positif tak hingga? Dikarenakan dalam asimtot tegak ini kita harus mengetahui dari penyebutnya tersebut yang menghasilkan 0. Jadi kita mengetahuinya penyebutnya X min 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Setelah itu, asimtot datar. Limit X mendekati plus minus tak hingga fx sama dengan limit X mendekati negatif tak hingga x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2 sama dengan positif negatif tak hingga. Jadi fungsi f tidak memiliki asimtot datar. Bisa kita lihat dengan mencari cara rumus cepat nilai limit tak hingga. Dan yang terakhir adalah grafik dari hasil yang contoh soal tersebut. Bisa kita lihat bahwa 2 itu ada garis titik-titik yaitu asimtotnya dan hasil dari ada X4 dan Y6 yaitu itu untuk membuktikan bahwa garis kurva atau garis lengkung itu pasti mendekati asimtot tegak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan turunan materi 6.5, yaitu penggambaran grafik canggih. Grafik canggih adalah menggambar grafik secara baik. Cara ini digunakan untuk menggambarkan grafik yang rumit secara cermat. Berikut adalah langkah-langkah atau metodenya yang diringkas. Silakan dibaca. Agar lebih mudah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu gambar fungsi grafik canggih dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4x. Lalu kita coba langkah-langkahnya. Yang pertama, periksalah daerah asal dan daerah hasil dari fungsi di atas. Daerah asal dan daerah hasilnya adalah bilangan real karena semua bilangannya terdefinisi dalam bilangan real. Di dalam fungsi tersebut semuanya terdefinisi bilangan real. Lalu step yang kedua, periksalah kesimetrisan dari fungsi tersebut. Apakah fungsinya ganjil ataukah genap? Kita akan mensubstitusikan ke dalam fungsi f min x. Fungsinya yang tadi ini, lalu kita mendapatkan hasil min fx, berarti fx-nya adalah fungsi ganjil karena dia min fx. Kalau misalnya genap, berarti dia fx. Selanjutnya, step ketiga, perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang A-nya titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Semuanya kita substitusikan, hasilnya Y sama dengan 0, X-nya juga sama dengan 0, jadi titik potongnya 0,0. Lalu kita coba lagi titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Disubstitusikan hasilnya 0 juga, jadi kita mendapat 0,0, lalu min 2,0, dan positif 2,0. Lalu kita uji turunan pertama. Begini caranya.
uji turunan pertama. Sebentar. Nah, ketika kita turunkan fungsi turunannya, hasilnya adalah 3x pangkat 2 min 4. Sama dengan 0. Maka diperoleh akar 3x min 2, akar 3x plus 2 sama dengan 0. Lalu akan kita coba ke kiri atau ke kanannya. Jadi fungsi f aksen x lebih besar daripada 0, fx-nya akan naik pada negatif sehingga sampai 2/3 akar 3 dan 2/3 akar 3 sehingga. Lalu f aksen x lebih kecil daripada 0, fx-nya akan turun pada min 2/3 akar 3 sehingga 2/3 akar 3. Setelah diuji, kita lanjut ke step ke-5, yaitu uji titik kritisnya. Di X sama dengan min 2/3 akar 3 dan X sama dengan 2/3 akar 3. Dia akan mencapai fungsi mencapai nilai maksimum jika f aksennya lebih dari 0 dan fx aksennya kurang dari 0, yaitu di x sama dengan min 2/3 akar 3, maka fx sama dengan f min 2 akar 3, min 2/3 akar 3 sama dengan min 2/3 akar 3 pangkat 3 dikurang 4 min 2/3 akar 3 sama dengan 16/9 akar 3. Lalu fungsi akan mencapai nilai minimum lokal jika f aksen x-nya lebih kecil daripada 0 dan fx aksennya lebih besar daripada 0, yaitu di x sama dengan 2/3 akar 3. Maka diperoleh ini. Di sini saya akan menjelaskan materi 6.5. Turunan kedua dari fungsi f double aksen x sama dengan 6x, 6x sama dengan 0, x sama dengan 0. Maka kita uji titik 0 pada garis bilangan untuk melihat tanda dari daerah di sekitar titik 0. F double aksen x lebih besar dari 0, artinya grafik fx cekung ke atas, yakni pada selang 0, tak hingga. F double aksen x lebih kecil dari 0, artinya grafik fx cekung ke bawah pada selang min tak hingga, 0. Selanjutnya, titik balik dari grafik tersebut adalah f double aksen x sama dengan 0, 6x sama dengan 0, x sama dengan 0, f0 sama dengan 0. Jadi titik balik adalah 0,0. Yang ketujuh, asimtot. A, lim x mendekati c plus fx sama dengan tak hingga, dan lim x mendekati c min fx sama dengan min tak hingga, maka tidak ada asimtot tegak. B, lim x mendekati tak hingga fx sama dengan b, maka asimtot datar juga tidak ada. Nah, selanjutnya grafik fungsi. Teman-teman bisa melihat ini merupakan grafik fungsi dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan pada kelompok kami. Kelompok kami akan senang hati menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.